Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anak harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6 pembelajaran yang keempat dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Melalui kegiatan mengamati siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya dengan rinci. 2. Melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan tentang perayaan agama yang diketahuinya yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Anak-anak pasti sudah sering mendengar tentang Laskar Pelangi. Nah, ada lagunya kan? Kita baca bersama tentang bacaan berikut. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Itu kata-kata yang selalu terngiang. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN Perusahaan Negara Timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Bayangkan anak-anak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama NA atau Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti besar dalam kehidupannya.
Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya menimba ilmu bersekolah di negeri seberang, Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Tetapi terwujud, berarti memang sebuah cita-cita berawal dari sebuah mimpi yang besar. Jangan lupa, bermimpilah dalam hidup, tapi jangan hidup dalam mimpi. Baiklah anak-anak, cerita tentang Andrea tadi sangat indah bukan? Kita lanjutkan dengan tugas kalian melengkapi diagram berikut berdasarkan bacaan yang kita baca tadi. Yang pertama, cita-cita Andrea Hirata apa? Kemudian halangan yang dihadapinya apa? Sikap yang dimilikinya apa dan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Andrea Hirata. Selanjutnya, apa kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Kesimpulan yang dapat diambil dari bacaan tadi. Anak-anak menuliskan dalam kolom kesimpulan. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah, apa itu timah? Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nah, perhatikan peta daerah penyebaran sumber daya bahan tambang berikut. Di buku kalian juga ada anak-anak. Di situ dijelaskan daerah masing-masing menghasilkan tambang apa. Ada keterangan gambar, juga keterangan tentang hasil tambangnya. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Kalian bisa dipahami, dilihat, kemudian dibaca. Gambar tadi menyebutkan tentang hasil tambang apa. Di daerah mana menghasilkan tambang apa. Selanjutnya tugasnya, barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang. Carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut. Isi nomornya, barang tambangnya apa, manfaatnya apa. Carilah informasi dari berbagai sumber. Dari buku pengetahuan umum bisa, dari internet bisa. Bisa kan anak-anak? Kemudian berdasarkan tabel peta sumber daya alam tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Kalian berada di provinsi apa?
Jawa Tengah. Nah, sebutkan bahan tambang apa saja yang terdapat di Jawa Tengah. Kedua, barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh provinsimu, Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini tidak terdapat barang tambang apa saja, silahkan disebutkan. Yang ketiga, digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini? Jika kalian sudah memperhatikan penyebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia tadi, peta tadi, apakah kesimpulan kalian? Setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antar satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadi salah satu sumber bahwa Indonesia adalah negeri yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Sekarang perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Dilihat di tanggalan. Tahukah kamu tentang perayaan ke-6 agama besar di Indonesia? Dan bagaimana para umat beragama merayakannya? Cari tahu di internet dan berbagai sumber. Kemudian lengkapi tabel berikut dengan berbagai hasil sumber informasi yang kalian dapat. Jelaskan tujuan perayaan keagamaannya dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakan. Nama hari raya keagamaannya apa? Misalnya contoh kalau agama Islam yaitu Idul Fitri. Umat yang merayakan adalah agama Islam. Tujuan perayaannya untuk apa? Bisa kan anak-anak? Bisa. Di Indonesia ada 6 agama besar yang diakui. Kalian pasti sudah tahu. Silahkan hari raya keagamaannya apa? Cari tahu tujuan perayaannya untuk apa. Semua hasil tugas tadi difoto, dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu dalam grup Classroom atau grup WhatsApp. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Dengan yang pertama, mengamati, kalian mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahmu. 2, mengamati peta, kalian mampu mengidentifikasi barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia. Yang ketiga, mengamati, kalian mampu menuliskan tentang perayaan keagamaan yang ada di daerah di Indonesia. Besok kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa anak-anak harus selalu berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan selamat belajar, salam sehat, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.